Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 11C. Sampai 3 hari 3 malam lamanya Aji tinggal di rumah Ki Sumali. Dia selalu ditahan-tahan oleh suami istri itu, bahkan Sulastri yang kini mulai akrab dengannya juga ikut membantu suami istri itu menahan Aji. Akan tetapi pada hari keempatnya, pagi-pagi sekali Aji memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dan berpamit. Setelah menikmati sarapan pagi, dia berkata kepada Ki Sumali, "Paman, pagi hari ini terpaksa saya mohon diri. Paman tentu maklum bahwa saya mengemban tugas, maka tidak dapat saya tinggal di sini lebih lama lagi. Saya harus melanjutkan perjalanan saya. Saya harap Paman Sumali, Bakayu Winarsih, dan Nimas Sulastri kali ini tidak akan menahan saya lagi." Ki Sumali mengangguk. "Kami mengerti, anak Mas Aji. Kami sudah cukup bersyukur bahwa anak Mas mau tinggal di sini sampai 3 hari lamanya. Kalau anak Mas sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan hari ini, kami hanya dapat memberi bekal doa keselamatan agar engkau selamat dalam perjalanan dan berhasil melaksanakan tugas-tugasmu. Dan percayalah, Dimas Aji, kami sekeluarga takkan pernah melupakan budimu yang telah menolong dan menyelamatkan kami. Semoga Gusti Allah membalas segala budi kebaikanmu itu," kata Winarsih dan suaranya mengandung keharuan. Mas Aji, engkau hendak melanjutkan perjalanan kemanakah? Atau hal itu merupakan rahasia besar dan aku tidak boleh mengetahuinya?" Tiba-tiba Sulastri bertanya, sepasang mata yang jeli itu memandang penuh selidik. Aji tersenyum. "Tentu saja engkau boleh mengetahui, Lastri." Kini hubungan antara kedua orang muda itu begitu akrab sehingga Sulastri menyebut pemuda itu Mas Aji dan sebaliknya Aji menyebutnya Lastri begitu saja. "Aku akan pergi ke daerah Galuh, kemudian menyusup ke daerah Kompeni Belanda di Batavia dan juga mungkin aku akan pergi ke Banten." Gadis itu memandang dengan wajah berseri dan kedua matanya bersinar-sinar. "Ke Galuh? Sungguh kebetulan sekali. Aku pergi denganmu, Mas Aji. Aku pun hendak pulang ke Galuh." "Lastri, baru 3 hari engkau di sini. Masa sudah hendak pergi lagi?" kata Winarsih. "Lastri, anak Mas Aji melakukan perjalanan untuk melaksanakan tugas. Bagaimana engkau dapat melakukan perjalanan bersama dia?" kata pula Ki Sumali. "Bude, aku berjanji kepada ayah ibu untuk tidak terlalu lama pergi, maka aku akan segera pulang. Dan, Pak D, aku tidak mengganggu Mas Aji. Melakukan perjalanan berdua tentu lebih asyik dan menyenangkan. Pula, kalau perlu, aku dapat membantu Mas Aji melaksanakan tugasnya," kata gadis itu dengan lincah dan gembira. Ki Sumali mengerutkan alisnya. Dia adalah Pak D, Ua, dari gadis itu. Dan sudah sepantasnya kalau dia mewakili adiknya untuk menasihati gadis itu dan menganggapnya sebagai anak sendiri. "Nini Sulastri," katanya dan suaranya terdengar sungguh-sungguh dan penuh wibawa. "Dengarkan nasihatku karena di sini aku menjadi pengganti ayahmu. Engkau tidak boleh melakukan perjalanan berdua dengan anak Mas Aji. Seorang perawan dan seorang perjaka, bagaimana boleh melakukan perjalanan jauh berhari-hari hanya berdua saja? Apa anggapan orang nanti? Ini namanya tidak pantas dan kalian dapat disangka suami istri." Mendengar ucapan Pak D-nya itu, Sulastri tertawa. "Hai Hik, sudah habiskah nasihat Pak D?" "Kalau sudah habis, aku akan menjawab." Ki Sumali mengerutkan alisnya. Biarpun baru berkumpul selama 3 hari dia sudah mengenal gadis itu sebagai seorang yang berwatak keras dan jujur. Akan tetapi dia tidak percaya bahwa gadis perkasa itu memiliki watak yang bandel dan keras kepala. "Jawablah, asal jawabanmu masuk akal," katanya. "Begini, Pak D dan Bude. Aku akan menjawab nasihat Pak D tadi satu demi satu. Pak D bilang bahwa Pak D menjadi pengganti ayahku, akan tetapi aku melihat bahwa pendapat Pak D dan ayahku sama sekali berbeda, jauh berbeda. Buktinya, ayahku mengizinkan aku melakukan perjalanan ke sini seorang diri saja. Dan aku yakin akan pendirian ayah, pasti tidak akan memberikan nasihat seperti yang Pak D berikan tadi. Sekarang tentang seorang perawan dan seorang perjaka melakukan perjalanan bersama. Mengapa tidak boleh? Biarpun melakukan perjalanan bersama yang jauh berhari-hari, hanya berdua saja, apa salahnya? Melakukan perjalanan berdua bukanlah dosa, Pak D. Sekarang tentang anggapan orang.
Hidup kita tidak ada sangkut pautnya dengan pendapat dan anggapan orang-orang lain. Pantas dan tidak pantas itu bergantung sepenuhnya kepada perilaku kita sendiri. Kalau ada orang menganggap kita melakukan perbuatan yang tidak pantas dan berdosa, yang penting kita harus mengamati diri sendiri. Kalau benar-benar kita melakukan perbuatan yang salah itu, kita harus mawas diri dan berusaha sekuat tenaga untuk bertaubat dan mengubah perilaku kita. Sebaliknya kalau kita bersih dari anggapan itu, maka kita tidak perlu menghiraukan semua anggapan itu. Aku yakin ayahku akan memberi nasihat seperti ini, Pak D. Kalau kita terlalu menggantungkan kehidupan kita pada pendapat orang lain, kita akan sukar untuk melangkah, tentu akan tersandung-sandung pendapat dan anggapan orang lain yang hanya usil dan mau tahu urusan orang lain. Mau tidak mau Ki Sumali tersenyum. Bantahan itu memang bernada keras, namun dia dapat melihat kebenaran yang terkandung di dalamnya. Wah, engkau ini pantas menjadi Sri Kandi, Lastri. Akan tetapi kita ini manusia yang bermasyarakat, tidak hidup sendiri, bagaimana kita akan dapat mengabaikan pendapat umum begitu saja? Pendapat umum memang harus kita perhatikan, akan tetapi kita terima yang kita anggap benar dan baik saja, yang salah dan tidak baik tentu saja kita tolak. Wah, kita berbantahan panjang lebar tentang niatku melakukan perjalanan bersama Mas Aji, sama sekali tidak ingat bahwa yang bersangkutan dan berkepentingan berada di depan hidung kita. Padahal yang berhak menentukan adalah Mas Aji sendiri. Nah, Mas Aji, sekarang jawablah sejujurnya, tidak perlu rikuh-rikuh, tidak perlu pura-pura. Bagaimana tanggapanmu? Maukah engkau kalau aku menemanimu melakukan perjalanan ke Galuh atau engkau merasa keberatan kalau kita melakukan perjalanan bersama? Dalam perbantahan antara Pak D dan keponakan tadi, Aji dapat merasakan kebenaran kedua orang itu. Sebetulnya, kalau dia mau jujur terhadap dirinya sendiri, dia merasa senang akan tetapi juga rikuh melakukan perjalanan berdua saja dengan seorang gadis yang demikian ayu manis merak hati. Menolak tentu saja tidak mungkin. Hal itu tentu akan membuat Sulastri tersinggung dan marah dan dia tidak menghendaki demikian. Dia tersenyum, memandang kepada Ki Sumali, lalu kepada Winarsih dan akhirnya kepada Sulastri yang menatap wajahnya dengan sinar mata mencorong penuh selidik. Lastri, tentu saja aku tidak keberatan untuk melakukan perjalanan bersamamu. Yahu! Gadis itu bersorak sambil mengangkat kedua lengan ke atas dan membuat gerakan tari yang luas dengan gerakan leher, pundak, dan pinggul sehingga tiga orang itu mau tidak mau tertawa melihatnya. Akan tetapi, Lastri. Sulastri tiba-tiba menghentikan tariannya, menghadap Aji dan bertanya keras. Akan tetapi apa? Karena aku mengemban tugas dari Gusti Sultan Agung, maka tentu saja perjalananku mengandung bahaya dan aku tidak ingin melibatkan dirimu dalam bahaya. Bahaya? Bahaya itu makananku sehari-hari, Mas. Kalau ada bahaya menghadang, aku malah dapat membantumu mengatasinya. Aku juga bukan seorang perempuan lemah yang membutuhkan perlindungan. Aku dapat melindungi diri sendiri bahkan dapat membantumu. Lastri, engkau berlawanan dengan pendapat umum, berarti engkau menentang arus. Kata Ki Sumali. Gadis itu memutar tubuh, kini menghadapi Pak D-nya. Menentang arus, Pak D? Harus. Seorang yang merasa dirinya gagah dan memiliki prinsip, mempunyai pendirian teguh, harus berani menentang arus. Kita sudah terbiasa mengaminkan saja semua pendapat umum seolah-olah pendapat umum itu pasti benar. Itu salah kaprah namanya, biarpun salah kalau sudah menjadi pendapat umum menjadi benar. Celaka orang yang tidak punya pendirian. Contohnya Pak D sendiri. Pak D adalah seorang yang memiliki pendirian teguh dan Pak D tentu berani menentang arus. Misalnya orang seluruh Loano ini menjadi antek Belanda, apakah Pak D juga mengikuti arus, menuruti pendapat umum ikut-ikutan menjadi antek Belanda? Nah, itu namanya menentang arus karena Pak D mempunyai prinsip berdasarkan kesetiaan Pak D kepada nusa dan bangsa. Nah, sekarang contohnya yang jelas lagi seperti Bude ini. Ia pun wanita yang berani menentang arus karena mempunyai prinsip. Aku? Winarsih membelalakan matanya yang indah dan lembut sinarnya itu. Jangan bergurai, Lastri. Aku ini hanya seorang perempuan yang lemah dan bodoh. Siapa bilang Bude lemah dan bodoh? Maaf, aku bukan hendak menyinggung atau mengejek, aku bahkan kagum dan memuji, dan bicara dari hati tanpa tedeng aling-aling karena aku membicarakan kenyataan. Pak D dan Bude,
Kukira umum akan berpendapat bahwa amat tidak baik dan tidak pantas bagi Bude yang cantik dan muda menjadi istri Pak D yang jauh lebih tua, bukan? Akan tetapi Bude mempunyai prinsip yang kuat berdasarkan cinta kasih murni. Nah, karena prinsip itu, Bude berani menentang arus, bertindak berlawanan dengan pendapat umum. Dan aku sama sekali tidak berpendapat bahwa tindakan yang diambil Bude itu salah. Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul selanjutnya dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video terbaru. Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 11D. Ki Sumali dan Winarsih saling pandang, akan tetapi mereka tidak merasa tersinggung karena gadis itu bicara belak-belakan, walaupun wajah mereka berubah kemerahan. Hahaha. Sudahlah, sudahlah. Kami mengaku kalah. Mana bisa menang berdebat melawan seorang Sri Kandi? Kata Ki Sumali tertawa. Istrinya, Winarsih tersenyum saja. Ia diam-diam harus membenarkan ucapan keponakan suaminya itu. Semenjak ia menjadi istri Ki Sumali, entah sudah berapa banyak kenalan sedusunnya, baik secara halus menyindir atau terang-terangan, menyatakan keheranan mereka, menyayangkan dirinya yang masih begitu muda menjadi istri suaminya yang jauh lebih tua. Akan tetapi semua itu dianggapnya angin lalu saja karena di dasar hatinya ia harus mengakui bahwa ia amat kagum dan cinta kepada pria itu. Baginya tidak ada pria lain yang patut dikagumi, dikasihani, disayang kecuali Ki Sumali. Wah, Dimas Aji akan repot sekali menghadapimu dalam perjalanan. Engkau jangan selalu membantahnya, Lastri. Kata Winarsih sambil tersenyum. Ai, tidak bisa, Bude. Kalau perlu, jika kuanggap dia keliru, pasti akan kubantah, Bude. Kata Dara itu sambil menatap wajah Aji dengan sinar mata menantang. Aji tersenyum. Nimas Lastri benar. Setiap orang perlu menerima kritik dari orang lain karena kalau tidak, dia tidak akan pernah dapat menyadari akan kesalahannya sendiri. Nah, itu baru namanya jantan. Sulastri berseru girang, merasa dibenarkan. Mengakui kebenaran orang lain dan menyadari kesalahan sendiri akan tetapi juga melihat kesalahan umum dan berani menentangnya, itulah siokianya sikap seorang gagah. Wah, melihat gelagatnya, agaknya anak Mas Aji yang akan kau lindungi, bukan sebaliknya. Kata Ki Sumali sambil tertawa. Ah, ya tidak, Pak D. Orang hidup harus saling bantu, saling tolong, saling melindungi. Betul tidak, Kang Mas Aji? Aji tersenyum dan mengangguk. Engkau benar, Nimas. Diam-diam Aji merasa senang. Gadis ini luar biasa. Belum pernah dia bertemu dengan gadis selincah ini, sama cantik jelitanya dengan Putri Wandansari, istri Adipati Surabaya dan Putri Sultan Agung. Hanya bedanya, Putri Wandansari yang juga gagah perkasa itu sikapnya lembut dan penuh wibawa, sedangkan Sulastri lincah jenaka dan keras kepala, seperti kuda betina liar yang sukar ditundukkan dan dijinakkan. Akan tetapi, gadis ini jelas boleh diandalkan. Sakti mandraguna dan penuh keberanian, memiliki jiwa pendekar yang gagah perkasa. Setelah berkemas, Aji dan Sulastri pada hari itu juga meninggalkan Loano. Ki Sumali menyerahkan seekor kuda yang cukup baik untuk Sulastri dan kedua orang muda itu menyeberangi Kali Bogawanta lalu menunggang kuda menuju ke barat. Benar seperti yang menjadi dugaan dan harapan Aji, perjalanan bersama Sulastri benar-benar amat menyenangkan hati. Dara itu selalu riang gembira, wajahnya cerah ceria dan sikapnya lincah jenaka sehingga suasananya selalu menyenangkan. Selain menjadi teman seperjalanan yang amat menyenangkan, juga Aji menganggap Sulastri dapat menolongnya menjadi penunjuk jalan dalam usahanya mencari kakak tirinya Hasanuddin dan juga mencari Raden Banuseta yang telah membunuh ayahnya. Di lain pihak, Sulastri juga semakin akrab dan suka kepada Aji. Dia mengagumi Aji yang dia tahu memiliki kesaktian yang luar biasa, dan pemuda ini sungguh amat berbeda daripada pemuda lain. Biasanya, para pemuda memandang kepadanya dengan sinar mata penuh gairah dan sikap mereka condong untuk menggodanya. Akan tetapi pandang mata Aji kepadanya lembut dan sopan, sikapnya terkendali dan menghormatinya. Hal ini membuat ia merasa senang sekali dan ia merasa semakin suka kepada pemuda itu. Akan tetapi kadang ia pun dapat memperlihatkan kejengkelannya terhadap Aji yang dicelanya sebagai terlalu lamban, terlalu sabar dan terlalu mengalah. Dara yang cantik jelita,
lincah jenaka dan gagah perkasa ini adalah anak tunggal dari Ki Subali yang tinggal di Indramayu. Ki Subali adalah seorang sastrawan dan dia juga menjadi seorang dalang yang terkenal di Indramayu. Keahliannya sungguh berbeda dengan kakaknya, Ki Sumali. Kalau Ki Sumali sejak mudanya suka memperdalam olah kanuragan, sebaliknya Ki Subali suka mempelajari sastra dan seni. Dia pandai menari, menembang, mendalang dan ahli sastra, bahkan pandai mendalang wayang golek. Istrinya pun seorang waranggana, penembang, yang bersuara merdu dan sering menjadi pesindennya ketika suaminya mendalang. Mereka hanya memiliki seorang anak, yaitu Sulastri. Tidaklah mengherankan kalau suami istri itu amat memanjakan Sulastri sehingga anak ini tumbuh menjadi seorang anak yang manja dan keras hati, minta agar semua keinginannya dituruti. Sejak kecil Sulastri berwatak lincah dan nakal, seperti seorang anak laki-laki yang diam-diam didambakan ayah ibunya. Ia bahkan suka bergaul dengan anak laki-laki daripada dengan anak perempuan. Kebiasaan ini tentu saja membuat ia bertambah lincah dan nakal, seperti anak laki-laki. Maka, tidak aneh kalau setelah ia berusia 10 tahun, ia merengek kepada ayahnya, minta agar ia dibawa ayahnya untuk berguru ilmu bela diri kepada Ki Ageng Pasisiran, seorang kakek tua renta yang dikenal sebagai seorang yang sakti mandraguna. "Ah, kau kira mudah saja menjadi murid Ki Ageng Pasisiran?" Teriak Ki Subali terkejut dan heran ketika anaknya yang berusia 10 tahun itu merengek minta agar diantar ayahnya Utnuk menjadi murid kakek sakti itu. "Hal itu sama sekali tidak mungkin, Lastri." Ayah ini. Mengapa tidak mungkin? Aku tahu bahwa ayah adalah sahabat Ki Ageng Pasisiran. Kalau ayah yang membawa ke sana, tentu dia akan mau menerimaku sebagai murid." Sulastri membantah. Anak tak tahu diri. Mau tahu mengapa tidak mungkin? Pertama karena engkau masih anak kecil dan perempuan lagi. Kedua, setahuku Ki Ageng Pasisiran tidak pernah menerima murid. Selama ini aku lihat dia hanya mempunyai 2 orang murid, itu pun yang seorang adalah putranya sendiri. Dan ketiga, Ki Ageng Pasisiran kini sudah tua, usianya sudah 70 tahun, bagaimana dapat menerima murid seorang bocah perempuan berusia 10 tahun seperti engkau? Sulastri membanting-banting kaki dan menangis lalu lari ke pangkuan ibunya. Ibu. Kalau begitu ibu saja yang mengantar aku ke sana." "Ayah tidak mau, ayah tidak sayang kepadaku." Subali mengerutkan alisnya dan menghela napas panjang ketika melihat betapa istrinya memandang kepadanya dengan penuh tuntutan. Selalu saja istrinya membela putri mereka itu. "Lastri, engkau ini seorang anak perempuan, bagaimana ingin mempelajari olah kanuragan? Mau jadi apa engkau kelak?" "Ayah, kalau aku menjadi orang kuat dan digdaya, akan kuhajar orang-orang jahat itu. Anak-anak lelaki yang suka menggangguku, mengejek aku cengeng, ringkih, penakut dan sebagainya, akan kusikat semua." Engkau ini nak perempuan ingin menjadi tukang pukul, ya?" Ki Subali menegur. "Bukan tukang pukul, ayah, melainkan seorang wanita yang berjiwa satria." "Apa salahnya kalau seorang wanita menjadi sakti mandraguna? Bukankah Sri Kandi itu juga wanita? Dan ia gagah perkasa, tidak tajud menghadapi penjahat yang manapun juga." "Aku ingin menjadi seperti Sri Kandi." Ki Subali menggeleng-geleng kepala. "Baiklah, kalau engkau ingin belajar pencak silat, akan kumasukkan perguruan silat." "Tidak mau, ayah. Aku hanya ingin menjadi murid Eyang Ageng Pasisiran." Sulastri merengek dan menangis. Seperti biasa, kalau sudah begitu, ibu anak itu mendesak suaminya dan akhirnya Ki Subali mengalah. Apa boleh buat, dia pada suatu pagi mengantar anak perempuannya yang berusia 10 tahun itu kepada Ki Ageng Pasisiran yang tinggal di daerah pesisir. Tentu saja dengan dugaan bahwa kakek tua renta itu pasti menolak, tentu anaknya yang bandel ini tidak akan dapat memaksanya lagi. Rumah kediaman Ki Ageng Pasisiran berada di dekat Laut Utara, sebuah rumah yang kokoh namun sederhana. Ki Ageng Pasisiran ini datang dan bertempat tinggal di situ sebagai seorang duda kurang lebih 5 tahun yang lalu. Usianya sekarang sudah 75 tahun dan dia hidup menyepi di rumah yang terpencil itu, hanya ditemani seorang cantrik, atau pelayan laki-laki muda yang usianya sekitar 20 tahun. Ketika datang dan bertempat tinggal di situ, dia dikenal sebagai seorang pertapa yang bernama Ki Ageng Pasisiran. Sebetulnya, kakek ini bukan lain adalah Ki Tejo Langit yang datang dari Banten. Seperti kita ketahui, nama ini pernah disebut oleh Ki Tejo Budi sebagai kakak seperguruannya.
Akan tetapi, kini Ki Tejo Langit muncul di pesisir Indramayu dengan nama Ki Ageng Pasisiran dan hidup menyendiri, hanya ditemani seorang pelayan atau cantrik. Di antara sedikit orang yang dikenal Ki Ageng Pasisiran, yang tak banyak juga jumlahnya, adalah Ki Subali. Kakek tua renta itu senang bercakap-cakap dengan Ki Subali tentang seni dan sastra. Sebaliknya Ki Subali juga mengagumi kakek tua renta itu karena luas pengalamannya. Ikuti terus kisah alap-alap Laut Kidul selanjutnya dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video terbaru.